tadi, tolong jangan diputus, jangan diedit, sampaikan bahwa Pak Jenderal Dudung sudah telepon saya langsung memberikan wanti-wanti. Kiai Maduddin begitu habis Isya telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Oke, langsung kita simak saja apa yang terjadi di Prahara Banyuwangi, dan silahkan share agar kita bisa jernih melihat persoalan dan perjuangan merungkat Habib Dobolowi. Peringatan atau refleksi malam tahun baru dilakukan. Jadi gini, perlu kami luruskan atau klarifikasi yang sebenarnya terjadi, baik itu foto maupun fenomena atau fakta-fakta di lapangan. Jadi terima kasih. Memang dari awalnya kami memperjuangkan kepentingan PWI dan Laskar Sabilillah ini secara bersungguh-sungguh, dan sudah kami niati jihad fisabilillah. Perlu dipahami bahwa jihad fisabilillah adalah berjuang menuju jalan Allah. Jadi tujuan kita tetap Allah. Jadi itulah yang maha agung, maha segala-galanya, Allah SWT. Niatan kami itu dalam pelaksanaan khususnya di tanggal 31 Desember 2024. Waktu itu kami sedang kumpul-kumpul dengan teman-teman pengurus PWI, saya sekretaris Ketua Laskar Sabilillah sahabat Mahfud Samsul Hadi, dan wakil Laskar Sabilillah sahabat Mukhlis Amiruddin. Itu sekitar habis zuhur, kurang lebih jam 2:30 kami itu tiba-tiba ada telepon masuk di HP saya ini, Mas ini. Nah, ini setelah saya lihat kok pakai inisial DAR. Tolong Pak Yai, saya Dudung Abdurrahman. Tolong di video call. Akhirnya saya buka video call, bener Pak Dudung. Beliau pakai baju putih dengan ada logo Garuda di sebelah kiri, dada sebelah kiri, dan rupanya kayak di kantor, mungkin di kantor kepresidenan. Utusan khusus Presiden masalah pertahanan dan keamanan. Jadi Jenderal Haji Dudung Abdurrahman itu sekarang ini, dan kebetulan beliau sekarang itu di utusan khusus kepresidenan di bidang pertahanan dan keamanan. Dan saya tahu persis karena pada raker di Bandung tempo hari beliau juga hadir. Ya, Assalamualaikum Jenderal, gimana? Ya Pak Yai, panggil saya Pak Yai. Karena saya kan bukan Kiai, Pak Jenderal, saya itu Ki Ageng. Jadi pesan beliau, Pak Yai, kami sudah melihat statement Pak Yai di media sosial. Semangat Pak Yai, bagus, luar biasa, kami apresiasi. Dan berita ini sudah sampai di istana, bahkan Pak Presiden sudah tahu. Sehingga hari ini saya selaku penasihat PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, saya pesan sama Pak Yai, maksud pada saya, tolong Pak Yai tetap utamakan kondisivitas keamanan nasional. Bahwa PWI itulah sepakat bahwa kita itu tetap asas kita itu Pancasila yang berbhinneka tunggal ika dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu asas kita. Sementara tujuan kita itu adalah memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah. Nah, ini tujuan. Jadi itu, sehingga tolong Pak Yai dalam aksi kalau memang betul nanti dilakukan, tolong jangan sampai ada benturan antara anak bangsa. Karena kelompok muhibbin yang hari ini belum sadar, belum mengikuti langkah-langkah kita itu juga warga Indonesia, anak bangsa sesama Muslim, Pak Yai. Jadi tolong pesan saya seperti itu, dan insya Allah nanti dalam waktu dekat saya akan ke Banyuwangi, saya akan ketemu sama Kiai. Itu pesan Pak Dudung, nggak lama, kira-kira ya kurang lebih antara 3 sampai 3 menit lebih lah. Siap. Saya gitu, namanya penasihat beliau. Ini kan organisasi. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah organisasi yang berbadan hukum. Nah, kebetulan
Jenderal Purnawirawan TNI Profesor Haji Dudung Abdurrahman itu adalah salah satu penasihat PW Pusat, dan kami tahu persis sehingga ya ngestoaken dawuh, saya bilang gitu. Nah, habis itu teman-teman tahu semua karena video call, sehingga teman-teman yang mendampingi saya tahu semua. Sehingga waktu itu kami berangkat ke lapangan. Nah, anggota Intelkam dari Polres itu telepon saya, Pak Haji posisi di mana? Saya perjalanan ke Genteng. Sekarang saya di depan Polsek Rogo Jambi, saya di depan rumahnya Pak Haji di video itu. Ya, saya nggak ada di rumah. Ya. Ini ada undangan apa? Rakyat percuma sudah, polisi kok ngambilnya kok injury time nggak kemarin. Ya. Terus ini ya bawa aja pulang, di rumah nggak ada orang, memang faktanya nggak ada orang di rumah saya. Ya. Saya video call, saya di perjalanan menuju Genteng. Nah, sampai di Genteng, belum di Genteng, lewat Sumbersari saya ditelepon sama sahabat saya juga pengurus PWI Pusat, Kajeng Raden Tumenggung Fakih Wirahadi Kusuma, Fakih Wirahadi Ningrat, mohon maaf. Jadi saya ditelepon, posisi di mana? Saya perjalanan ke titik konsentrasi, nanti kita berjuang. Ini saya infokan, off the record, namanya off the record. Ki Ageng nggak usah tampil di lapangan karena ini BNPT sudah turun dan yang jadi target adalah Ki Ageng. Saya minta selaku pribadi sebagai sahabat, Ki Ageng jangan muncul di arena pokoknya. Tolong, ini akan dawuh insyaallah. Nah, ini kan saya terus dalam hati saya ada dua petinggi kontak saya, satu Jenderal Dudung, dua KRT Wakil Wirahadi Ningrat. Saya kan bertanya-tanya, orang saya masih normal, nggak gila. Ya, ke jalan, ya diskusi dengan sekretaris ini. Wah, ini ada sesuatu yang iya Polres mengundang saya. Hanya sebagaimana yang kita sepakati, kita meluncur ke tempatnya sahabat kita Kiai Muktur Atim di penasihat ya penasihat juga. Sebelum nyampe saya telepon, posisi di mana? Saya posisi di luar rumah, saya tuh sembunyi, dikejar-kejar, bla bla bla. Terus saya pengen ketemu, ojo jangan di rumah saya. Pokoknya hari jangan di rumah saya sampai maghrib. Sehingga saya ke alternatif titik 2 di Kopen, salah satu tempat. Nah, saya ke sana juga, mohon maaf, Pak D jangan di sini, di rumah saya didatangi polsek, datang gini, pokoknya Pak D jangan di sini, nanti nggak enak. Nanti kalau Pak D udah ketemu sini, otomatis kan gerakan kita nanti akan bubar. Ya, saya ke Jalan, maunya nemoni Masrur Ali di saya telepon beliau nggak ada, mantan pengurus PCNU itu, PCNU 3 periode. Saya ke sana, beliau nggak ada di tempat. Hanya dalam perjalananku saya ditelepon, tahu-tahu ditelepon sama sahabat lama saya, sahabat Muklisin, Kelinting, teman sekolah SMP-nya Pak Anas waktu di SMP, tahu-tahu telepon saya, Ci di mana? Ini sudah puluhan tahun nggak ketemu saya ini. Dalam keadaan saya tuh bingung mencari tempat untuk konsentrasi memimpin gerakan, untuk koordinasi. Iya. Tahu-tahu Muklisin telepon saya, kenapa? Ngaji ini, alah balik paling dikakon anak saya kan bilang gitu, enggak sih, pribadi saya, aku kangen ngomong, kok mau meroboh telepon aku, mau teleponmu aja sudah hilang di HP saya. Hanya, nah, dalam keadaan kami bingung cari tempat, apalagi sudah asar belum asaran. Akhirnya saya ke rumahnya Muklisin tanpa pemberitahuan. Ternyata di sana Pak Muklisin nggak ada, di luar rumah, nggak tahu di mana. Akhirnya terus saya telepon lagi sama Muklisin, saya ini nangan pemamunan masjid, depan rumahnya kan masjid. Ya. Saya kebetulan sholat asar dengan teman-teman di sana. Akhirnya Pak Muklisin datang, ya nggak guyon-guyon biasalah namanya teman-teman lama ya. Tahu-tahu saya ditelepon sama Komandan Laskar Sabilillah, sahabat Mahmud Samsul Hadi, itu di lapangan. Pak Ketua, ini sekarang kacau di lapangan, anak buah kita lagi marahan. Kenapa marah? Ini ada
ada WA semacam ini dikirim sama saya, plat WA-nya. Ya ini yang isinya itu ada pihak lain yang memanfaatkan PWI dalam berjuang ini ditunggangi. Nyata di sini. Jadi mereka itu akan menunggangi gerakan PWI dan saya selaku ketua akan dimanfaatkan untuk menghancurkan Bupati Ibu dan keluarganya. Ini dampak daripada pilkada kemarin. Sementara sahabat-sahabat saya, para pejuang yang sudah beberapa hari kami doktrin, kami bayat itu, bahwa ini gerakan itu murni politik kebangsaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan sejarah NU, marwah NU, dan juga demi kemurnian nasab Rasulullah SAW. Tidak ada muatan-muatan politik. Rupanya menurut beberapa suara dari teman-teman itu bahwa ini akan ditunggangi oleh kelompok kepentingan pihak lain. Nah, setelah saya dikasih ini kok gini, akhirnya saya rapatkan. Saya panggil semua bendara Haji Hasan, temui saya sekarang. Padahal beliau itu ada di tempat konsentrasi yang sudah kita tata sebelumnya. Akhirnya saya panggil semua. Bendara Haji Hasan langsung merapat ke rumahnya Muklisin. Saya dengan sekretaris sekarang di rumah Muklisin. Komandan Laskar Mahfud dan wakilnya saudara Mukhlis tak panggil juga. Terus penasihat Kiai Insinyur Wahyudi tak suruh merapat juga. Kumpul di rumahnya sahabat Mukhlisin. Habis sholat maghrib kita ngumpul. Cerita gini. Wah ini kok gimana? Ini teman-teman di lapangan sudah pada nggak semangat lagi. Karena komitmennya tidak urusan politik. Karena terus terang aja PWI ini secara mayoritas itu adalah pendukung pilkada 01 Bu Ibu. Nah karena mereka kan kecewa kepada Bu Ibu karena kami pendukung, suara kami tidak direspon oleh Bu Ibu sebagai bupati hari ini, malah kok sekarang itu berpihak pada kepentingan lawan yang kemarin kita musuhi dalam pilkada. Karena musuhnya ibu-ibu sebelah kan cuma dua pasang, ya 01, 02. Itulah awal kemarahan teman-teman, apalagi dengan adanya ini tidak semangat. Ada apa? Apapun ada, kami itu masih pihaknya Bu Ibu. Biarkan semuanya, Bu Ibu kita hajar bareng-bareng kelompok kita yang kemarin mendukung, karena Bu Ibu nggak mau dengarkan, udah lupa diri, kita ajar. Tapi kalau Bu Ibu diudik sama orang luar, khususnya sebelah, kita juga nggak terima. Itu ya yang berjalan. Dari permasalahan diskusi di rumahnya Muslim lengkap itu. Ada sekretaris saya, sekretaris, terus ada penasihatnya Kiai Wahyudi, ada bendahara Haji Hasan Sonaji, ada komandan Laskar Mahfud dan Mukhlis waktu itu, dan beberapa orang datang dengan Mukhlisin. Hanya karena ini sudah teman-teman di lapangan sudah nggak solid lagi. Cuma kalau kita paksakan kan mesti daripada jadi risiko, mesti sebagian yang ngamuk ya ada, seperti Pak Mus itu maunya ngamuk, maunya perang aja. Ya. Kita bermusyawarah, akhirnya Mukhlisin menawarkan ya apa? Karena Anas belum sangat Anas itu kepingin ketemu sama sampean Ki Ageng. Akhirnya atas seizin semua teman-teman, ayo kita diskusi aja dengan Anas. Ini sudah isak. Hanya Anas ditelepon sama Mukhlis, datang Pak Anas datang menemui kami, namanya kita sudah kenal baik, ada masalah. Hanya cerita Pak Anas itu, pokoknya intinya Pak Anas minta kepada kita PWI agar supaya Habib Said Tumenggung dipersilakan. Saya tetap menolak, tidak ada, silahkan selawat dan diteruskan. Tapi Habib Said jangan ikut tampil di sana. Itu sampai Pak Anas itu berargumentasi betul, saya ceritakan misalnya alasan kenapa kami menolak. Lepas dari misi pokok daripada PWI dan Laskar Sabila, kita tuh ada rekam jejak yang merasa kami didolimi. Saya cerita sama Anas di depan orang banyak. Pertama, dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober, kami juga mengundang hadirkan Kiai Maduddin. Kita bentuk kemasannya selawat sama dengan yang sekarang dilakukan. Tempatnya juga di Maron. Fakta dikomplain oleh kelompok-kelompok yang anti gerakan PWI, dan kepolisian dan pemerintah daerah waktu itu tidak berpihak pada kami. Ini Mahfud ini tak tuding, ini Pak Mahfud ini
jadi panitia, minta izin acara itu di Polresta dikeluarkan sore itu. Besok paginya jam 10 dicabut lagi surat izin. Habis itu negosiasi sampai ada rakor 1, rakor 2 di Polres. Nah, kebetulan rakor 2 terpaksa saya dengan sekretaris dengan jajaran pengurus PWI saya turun ikut rakor. Ya tetap dengan pertimbangan keamanan dan sebagainya, kami tidak boleh menghadirkan Kiai Imaduddin di Maron. Hanya ya karena pihak mungkin ada 20 orang ngengkel, ya wajar namanya musyawarah. Ya. Yang ironisnya di situ justru satu ketua MUI itu ikut tanda tangan menolak kajian Kiai Imaduddin. Ketua MUI ini perlu dicatat, bisa dikrotek. Jadi yang di atas itu surat penolakan itu ditandangi oleh ketua MUI sekarang ini. Jadi Pak Anas itu sudah bersikukuh setelah kami laporkan tadi Pak ini semua proses tahapannya Pak Anas itu ditelepon langsung istrinya di depan kami, ditelepon di mana ibu-ibu dalam katanya nggak tahu permasalahan itu, ditelepon kan marah-marah semua teman-teman saya yang waktu itu tahu. Terus akhirnya di luar aja, nggak enak saya kalau kamu dan ini kan ini forum saya PWI dan Laskar sampai di luar aja mau gegeran sama isi. Jadi di daerahnya musuh tak tutup pintu ini, gegeran itu. Bahkan ditelepon satu persatu, sekda tidak mengenai siapa itu urusan Pak Anas dengan keluarga dan birokratnya. Kita tetap berisik tunggu sampai masuk ya minta maaf. Iya tak, kalau maaf secara pribadi orang sampai sahabat saya, teman saya maafkan. Tapi urusannya tidak, mohon maaf Pak Joni beri kesempatan ini nanti gini-gini. Nah kalau nggak sampai ngengkel keluar aja dari sini. Tak usir 3 kali, tanyakan teman Pak Anas tak usir 3 kali dalam forum ini. Tapi Pak Anas terus berupaya, hanya begitu kondisi lapangan sudah nggak memungkinkan, apalagi tak tanya sama Pak Mahfud, waduh sebagian baju itu mbak senjata ngalang-ngalai pasukan yang kita siapkan. BNPT itu turun dan Polsek seluruh Banyuwangi itu turun oleh Kapolres. Ya inilah yang saya tambah marah Pak Anas. Sementara sampai nggak merasa NU, saya memperingati Hari Santri Nasional. Ini kan upaya kita orang NU. Kami didolimi termasuk jajar istri Samen dan jajarannya. Hanya setelah cooling down, dan saya kan orangnya kan kayak gini nih, gampang emosian. Hanya cuma duduk musyawarah, hanya udah gini Pak Joni, silakan nanti Kiai Imaduddin datang lagi ke Banyuwangi dan juga Kiai-Kiai PWI silakan. Nanti pemerintah daerah akan memfasilitasi. Itu sudah dapat orang banyak. Ada semua yang butuh itu tahu semua. Kedua, yang paling pokok saya minta Masjid Baitur Rahman Banyuwangi, ikon Banyuwangi itu harus diambil alih. Kami akan rebut, akan kami serahkan kepada pemerintah daerah karena itu ikon Banyuwangi. Silakan pemerintah daerah akan mengelola, jangan dikuasai oleh Habib ini. Kalau itu sampai terjadi, kami akan serahkan. Kebetulan saya Pak Wahyudi itu masih turun dari Tawangalun, jadi yang menghibahkan dulu yang Priok Kusumo, yang Mas Tol itu adalah yang kita. Kami pemerintah daerah nggak dihadiri oleh Kesbangpol. Kami kemarin deklarasi, saudara-saudara kami kumpulkan di DPRD. Termasuk kemarin itu setelah aksi hari Kamis yang liburan itu, Jumatnya kan kami audien ke DPR. Dan DPR itu malah nggak ngerti, kan tahu sendiri macamnya. Teman-teman DPR tanya sama Yusdi Kesra itu berapa biayanya represi, dia kan kurang ajar Yusdi mulutnya, katanya cuma 1 juta. Iya kan, 700 sekian juta kan sudah bohong. Iya pokoknya itu represi itu kan dia ngomongnya 1 juta. Pak Bram ini yang punya gawe kan Kesra, Yusdi jawab berapa, ditanya Pak Bram, yang tanya kan anggota DPR. Ya. Berapa Pak Kesra, 100 juta kan kurang ajar mulutnya Yusdi. Itu kita sampaikan pada Pak Anas dan Pak Anas marah waktu itu. Sehingga pada kesempatan itu hanya harus ada kompromi.
Dan waktu itu juga namanya sekretaris Pak Wahyudi Insinyur itu komunikasi dengan pusat termasuk Kiai Mahyudin. Dan Kiai Mahyudin memerintahkan sudah kalau ketemu sama Pak Anas diajak kompromi, titip agar supaya PWI diberi kesempatan masuk datang di Banyuwangi untuk pemilihan pusat. Itu disampaikan oleh Pak Wahyudi kepada Pak Anas dan Pak Anas menyetujui. Bahkan Mas Anas akan menyampaikan pada bupati yang kebetulan istrinya untuk memfasilitasi kedatangan tokoh-tokoh termasuk Kiai Mahyudin di Banyuwangi. Yang pertama. Kedua, beliau akan menindaklanjuti untuk mengambil alih asalan kami PWI dan keluarga besar Tawangalun mendukung masjid itu kita ambil itu jadinya itu hanya dua itu, tidak ada transaksi uang. Kalau ada orang Joni bukan seperti kalian yang bisa dibeli. Alhamdulillah saya oleh Allah sudah dikasih derajat, pangkat, harta sudah cukup, kehormatan. Jadi kehormatan saya nggak bisa dibeli dengan uang. Catat teman-teman. Jadi sementara ini kan Ramin nuduh bahwa ini sudah ada apa namanya transaksional, ada. Mohon maaf, saya tidak menerima uang dalam transaksi ini. Enggak. Anas teman saya. Kalau saya mau minta sama Anas kapan saja saya bisa. Tapi doa kami saya nggak akan menerima itu. Yang saya perjuangkan demi untuk menyelamatkan negara, menyelamatkan putra-putri kita dari dokter-dokter sesat dan khurafat, menyelamatkan marwah NU, menyelamatkan keutuhan NKRI. Ini yang saya perjuangkan. Bagaimana itu tujuan daripada perjuangan Wali Songo Indonesia. Ya, jadi tidak ada bentuk uang. Kalau saya kan diam kayak calling down, saya memantau terus. Tiap hari itu saya pantau di YouTube itu. Ya. Ini kan sebaran apalagi di grup-grup tujuannya. Sekali lagi, Ki Ageng Bumisaya tidak seperti kalian yang bisa dibeli. Rekam jejak saya lihat, mulai saya berjuang. Apa ada Ki Ageng Bumisaya Haji Joni Sugio bisa dibeli dalam kepentingan? Mohon maaf. Jadi kalau Anda menyatakan itu berarti Anda lah orang yang seperti itu. Kalau Ki Ageng, naudzubillah min dzalik. Saya tidak seperti itu. Jadi foto itu kan foto petinggi PWI dan LS Banyuwangi. Foto dengan Pak Anas. Di luar masih ada banyak itu. Ya, siapa aja? Ya, ada petugas polisi ada, dari Polres ada. Bahkan Kasat itu mengikuti ruangan itu berarti. Iya, enggak di luar. Ini kan sekret. Ini kan ruangan privasi. Yang bisa komunikasi rundingan di sini kan cuma Pak Anas mewakili kepentingan pemerintah daerah. Dan kami para petinggi PWI dan Laskar. Yang lainnya di luar, duduk di luar. Ya. Ada satu yang di pojok sendiri dituduh itu memang wajahnya wajah Arab. Ya. Namanya Muhammad Iqbal Al-Idrisi, menantunya Ki Wahyudi. Ini keturunan Maroko, bukan ke Alawi. Oh gitu ya. Sempat dikomplain, iya. Jadi dia datang ini mendampingi abahnya abinya, nyupiri. Ikut wajah Arab, tapi bukan Arab, dia dari keturunan Arab Yaman ya. Bukan, dia itu justru kalau kita tarik itu masih kelompok Syarif itu. Ya. Maroko kan keturunan Sayyidina Hasan. Ya. Kalau ditarik ke atas itu saya pernah lihat catatan silsilahnya. Jadi bukan Pak Alawi. Ya. Karena Pak Alawi itu kan menguasai makom-makom sejarah, pahlawan-pahlawan diklaim, masuk tempat-tempat sakral. Jadi masjid kan sangat sakral berarti Islam, apalagi di kota dikuasai. Ya kemungkinan saja. Yang jelas kami itu sebelumnya, kira-kira setengah tahun yang lalu, saya sampaikan sama Pak Anas bahwa kami perwakilan daripada Tawangalun didampingi oleh Kiai Wahyudi atas restu daripada para tokoh-tokoh termasuk Kiai Abdul Latif Harun, kami datang ke Pendopo diterima oleh Bupati, didampingi oleh Pak Bram, asisten pemerintahan, juga ada Rusdi dan banyak orang. Itu sebelum pendaftaran pilkada. Kita datang ke sana, kita sampaikan perjuangan kita minta agar supaya masjid akan kita ambil alih dan kita kembalikan kepada kita serahkan pada Pemda. Nah, sejak ibu waktu itu kurang lebihnya, Pak Anas juga pernah cerita sama saya. Cuma waktu kan ada perlawanan dari kelompok-kelompok masyarakat. Kalau memang ini Ki Ageng, manggilnya saya Pak Joni. Kalau Pak Haji Joni memang dengan saudara ngeklaim masih keluarga, iya nanti. Cuma jangan sekarang Pak Joni,
suasananya nggak memungkinkan. Nanti saja setelah pilkada ya. Dan alhamdulillah waktu itu kami sampaikan kepada Pak Anas respon, dan kami tanggal 3 diberi ruang untuk ketemu lagi. Ini Pak Anas di depan teman-teman. Jadi itu pokok kita yang harus kita perjuangkan. Ya, jangan sampai silakan mau nanti kepanitiaan, ketakmiran, marbotnya Masjid Jami' Kebanggaan kita itu yang ngatur biar pemerintah daerah. Ya. Iya, yang penting jangan sampai ada kelompok Ba'alawi yang duduk di sana. Ya. Jadi tak ngisi aja, jangan ngisi acara. Baik itu khotib, imam, apalagi peringatan-peringatan Hari Besar Islam, jangan. Itu tuntutan kami yang jelas. Kami itu menyadarkan masyarakat dan klan-klan Robitoh Alawiyah, para Habib itu, hentikan, jangan ngaku-ngaku lagi bahwa kalian itu Duriyah Rasulullah SAW. Karena mereka nggak bisa membuktikan. Sementara pihak kami PWI ini sudah secara ilmiah, keilmuan, lewat tesisnya Kiai Maduddin, sekarang ilmu filologi yang diprakarsai oleh Profesor Manakem Ali, dari masalah Rijal Nasab, ahlinya Kiai Alawi, kan sudah, dan yang sebagainya. Nah mereka cuma kan bisa teriak-teriak menyampaikan hal doktrin. Kan mereka dia adu domba, khususnya seperti Rejik, Habib Bahar, sama Hanif Anu, itu kan kurang ajar tuh. Kalau Habib Syekh itu cuma beliau sampai hari ini masih dengan sombong tidak mengakui kesalahannya, telah mengklaim, dan kemarin kan didampingi oleh Gus Ipul, Sekjen PBNU, itu kan cari pembenaran, tapi minta maaf. Ya. Hanya cerita ini bukan saya bikin, ya memang kamu tahun berapa lahir? Ya. Itu belum Republik bahwa sudah bikin. Bukan itu kan minta maaf kepada warga Jamiah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia bahwa saya telah khilaf, bahwa ini bukan karya saya hanya mempolirkan, kan hanya saya cuma mempolirkan aja. Tapi kan kemana-mana kan di bawah ada duitnya, ya kan? Ya. Nah ini minta maaf. Ya kalau seperti Ricik itu nggak perlu diusir dari Indonesia itu. Ricik Bahar kan kurang ajar itu, provokatif. Nah, kalau sudah sadar, ayo baik kita rangkul sesama warga bangsa Indonesia yang baik, jaga akhlakmu, ikuti tradisi Nusantara. Kalau orang Jawa ya ikuti tradisi Jawa, orang Sumatera tradisi Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya, Bugis. Jadi jangan kamu paksakan di Nusantara ini yang beraneka ragam bangsa, suku, bangsa, bahasa dan tradisi mengikuti gayamu. Tahu diri kamu, kita sekarang tidak buta lagi, kita tahu sejarah, kita baca siapa sebenarnya kalian dan leluhur kalian yang punya negeri ini, yang punya Nusantara, adalah kami ini. Kami sekarang ini apalagi sudah ada deklarasi dinasti Nusantara yang dipelopori oleh Kanjeng Gusti Wiroyudo Mangku Alam II, itu akan mencari leluhur bersama Nusantara. Karena sekarang telah kita sering komunikasi, diskusi, saya mewakili Belambangan, Pra Belambangan, dan juga sunan-sunan, pangeran-pangeran se-Indonesia, sering kumpul kami ya, itu diskusi. Nah sekarang itu diupayakan lagi untuk mencari leluhur bersama Nusantara, karena Nusantara kita yakin itu satu keturunan. Nah penyebaran agama Islam Wali Songo, nah kemarin kan mulutnya Ricik itu katanya Wali Songo itu nggak ada kaitannya, kalau DNA kemana, anunya kemana. Lu itu yang nasab, sekarang tunjukkan mana tes DNA Anda, dan harus dipublish. Kalau Anda jantan, jangan cuma bisanya ngomong. Kalau mungkin Ricik itu orang banyak, ada tanya pemilihnya sama saya itu, cuma di Jakarta itu. Ya, karena dengan adanya kesepakatan deal, kami juga diuntungkan oleh pemerintah daerah lewat Pak Anak janji akan memfasilitasi kedatangan tokoh-tokoh PWI dalam rangka memberikan pengajian dan edukasi, penyadaran kepada warga masyarakat Banyuwangi khususnya. Pemerintah daerah memfasilitasi, itu pertama sudah disepakati. Yang kedua, masjid Baitur Rahman, ya itu ya, itu hikmah, enggak kalah, kita tuh menang. Masa mereka mengiyakan permintaan kita terus kita tidak, namanya kan sakar pedewek, ya kan? Saya bukan seperti itu, walaupun saya itu keras temperamen, tapi tidak seperti itu. Nah makanya terus sana minta
bisa tampil, maunya kan mintanya 1 jam, tidak boleh. Saya 5 menit, kalau 5 menit jalan aja habis Pak Joni, katanya Pak Anas. Terus saya kasih toleransi maksimal 15 menit. Jadi faktanya di lapangan ya ada lebih lah. Ini sebetulnya tanggung jawabnya Kapolresta itu. 15 menit akan saya keluarkan, akan saya turunkan, saya yang akan itu janjinya. Kapolres telepon dengan Pak Anas di hadapan saya dan ngomong sama saya Kapolresta malam itu. Itu seperti itu. Tapi udahlah itu sangat. Yang jelas apa yang kita perjuangkan didukung oleh alam Banyuwangi. Ya, artinya Allah SWT tidak mendukung kami. Nyatanya hujan diturunkan, akhirnya jamaah bubar. Ya, nah ini alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Artinya perjuangan kami itu Allah meridhoi. Itu yang harus dicatat. Kalau kita masih beriman, kita sama muslim, kalau sudah Allah berkehendak seperti itu, apalah artinya ya kami soyo dan kalian kan semua. Sebagai penutup untuk warga netizen, saya sampaikan bahwa itulah apa yang kita perjuangkan, bahwa kita itu ini adalah sudah kodrat ilahi, sudah Allah, bahwa kita tidak bisa melawan kekuatan Allah. Kami sudah maksimal, tapi sebagaimana yang saya uraikan, saya sampaikan tadi, alasan-alasan itu kan sudah kehendak Allah. Ya. Dan saya berjuang tidak akan beruntung. Kalau pribadi saya berjihad ingin sabilillah, ingin syahid. Ya. Tapi teman-teman saya, kami yang tua-tua kan bersahabat sama keluarganya. Mereka punya anak, punya istri. Lah saya juga sebenarnya selaku penggerak, penanggung jawab gerakan di Banyuwangi, saya juga berpikir, apalagi ada masukan daripada teman-teman saya yang mendampingi saya. Dan itu harus jadi pertimbangan biar saya itu nggak sakar pede, nggak dolim. Karena di sini kan ada Haji John itu orangnya keras, sama diprovokasi. Emangnya lu siapa mau memprovokasi saya? Ya, ini bisa untuk pelajari, untuk bahan dengan ini alasan yang pokok. Sama ditayangkan juga nggak apa-apa. Ditayangkan ya. Itu saya berikan saya kan jelas itu. Ya. Jadi di sini tuh ada narasi lewat podcast bahwa mereka yang punya kepentingan politik mau mengadu domba pendukungnya sesama pendukungnya. Kami kan pendukungnya 01. Ya. Nah saya marah pada ibu karena ibu nggak mendengarkan omongan saya. Tapi saya tetap cinta sama Banyuwangi. Saya nggak mau masyarakat Banyuwangi itu hancur karena kebodohan kita semua. Ya, itu yang paling jadi pokok. Apalagi Pak Jenderal Dudung tadi, tolong jangan diputus, jangan diedit, sampaikan bahwa Pak Jenderal Dudung sudah telepon saya langsung, memberikan wanti-wanti. Kiai Maduddin begitu habis Isya telepon agar kita menarik diri, jangan diteruskan. Karena BNPT sudah masih anggota kita sudah ketakutan di lapangan gara-gara beritanya WA ini. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan saya, kesalahan saya, kebenaran kebaikan hanya milik Allah SWT. Saya mohon dukungan untuk terus memperjuangkan kejayaan Nusantara, kebesaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nadiyah, dan kebersamaan keragaman. Yang paling penting, kami tetap akan menjaga, memperjuangkan kepentingan Banyuwangi dan sekitarnya. Mudah-mudahan Banyuwangi mendapatkan ridho ilahi Rabbi, sehingga menjadi tanah yang badatun thayyibatun warabul ghafur. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.